oleh pemerintah. Kewajiban saya sebagai warga negara untuk memberikan keterangan terhadap laporan seseorang yang melakukan tuduhan bahwa saya melakukan, saya nggak hafal, tapi intinya saya nggak hafal dan nggak perlu saya hafal. Ya, betul. Karena yang saya lakukan selama ini hanya Untuk kepentingan rakyat. membela rakyat yang tertindas dimanapun berada. Takbir! Saya melakukan ini bukan hanya di PSN PIK 2. Saya lakukan di seluruh Indonesia. Termasuk Rempang. Sampai Rempang, IKN dan lain-lain. Tapi baru kali ini ada aparat yang melaporkan saya. Padahal intinya saya membela rakyat mereka. Tapi insya Allah penegak hukum akan membuka sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah. Amin. Jadi kalau ditanya apakah ada persiapan, tidak ada persiapan. Karena saya bukan siapa-siapa. Ya. Setelah ini, isu ini pasti akan diperjuangkan oleh seluruh pihak untuk menyelamatkan negeri ini. Bukan Said Didu lagi. Nah, Said Didu siap. Apakah Anda merasa dikriminalisasi atas kasus ini? Saya hanya merasa kok ada di negeri ada orang membela rakyat malah dilaporkan. Saya nggak tahu istilahnya itu. Ya. Saya nggak tahu istilahnya. Betul. Ya, misalnya karena bagi saya itu menjalani hidup biasa-biasa saja lah. Nah, silakan publik menilai orang yang membela rakyat itu dilaporkan dan diminta dipenjarakan, itu kira-kira definisinya apa? Betul. Nah, saya cuma berharap rakyat terbayang kalau Anda, saudara Anda, tiap hari mau digusur, tiap hari terancam, tiap hari mau dikriminalisasi, tidak bisa tidur, tapi ada orang yang membela, terus orang itu Anda laporkan. Saya nggak tahu kalau ini dilanjutkan, nanti ada orang ketabrak mobil pun nggak berani melaporkan. Betul. Karena takut dikriminalisasi. Itu yang saya nggak tahu istilahnya. Pak Said, apakah Bapak kenal dengan pelapornya, Pak? Saya tidak kenal. Saya tidak menyebutkan nama dia, kok tersinggung. Kok dia melaporkan? Saya nggak pernah menyebut nama dia. Kalau orang tersinggung, kan tanda tanya. Apakah dari pihak Pak Said Didu akan melakukan langkah hukum? Saya tidak terlalu memikirkan hukum sih. Yang paling penting saya hentikan kezoliman kepada rakyat, itu aja. Saya tidak terlalu penting ada orang, kalau perlu jangan ada orang masuk penjara lah, tapi hentikanlah kezoliman kepada rakyat, itu aja tujuan saya. Jadi kalau ada nanya, Bapak mau laporkan, nggak ngerti saya kayak gitu. nggak penting-penting amat saya. Kalau perlu jangan ada orang masuk penjara, tapi negeri ini rakyat bisa berhenti kezolimannya, itu aja. Dan terbebas dari oligarki yang mengatur negeri ini. Itu aja. Oke. Pak, ini kan banyak sekali ini pendukung Bapak yang datang namanya? Ormas. Ya, ormas-ormas yang mendukung Bapak di sini. Kira-kira pesan untuk mereka seperti apa, Pak? Pesan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pimpinan organisasi, saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat. Bukan pejabat. Mereka datang karena hati nurani kami menyatu. Silakan semua bertebaran di muka bumi ini membela rakyat. Apapun kita hadapi, membela rakyat. Insya Allah saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Tapi masyarakat juga paham apa yang dilakukan Said Didu. Saya katakan hari ini saya 6 bulan 17 hari bersama rakyat untuk terbebas dari kezoliman yang terjadi di mereka. Takbir. Gini, saya rasa memang satu hal ya yang ini harus menjadi catatan pemerintah yang sekarang ya, bahwa praktek-praktek yang perlu kita cermatin ya. Masa ada orang yang membela hak-hak rakyat itu ya,
malah ya seperti yang terjadi sekarang ya, dipanggil polisi. Sementara kalau keresahan yang sebetulnya sumber utama keresahan itu di mana sih? Begitu PSN diluncurkan, itu menimbulkan awal keresahan. Jadi sumbernya di situ. Yang kedua, begitu PSN ya, yang diberlakukan untuk PIK 2, dan rakyat semua tahu bahwa itu kan milik seseorang atau milik beberapa orang lah ya, para konglomerat ini, yang sebetulnya kerusuhan atau keresahan yang sesungguhnya terjadi seperti terekspos bagaimana rakyat waktu membakar. Kalau alasannya karena menabrak orang, itu kan hanya penyebabnya, ya. Tapi rakyat begitu besar, ya, mengekspresikan kemarahannya, kan bukan hanya sekedar itu, karena sudah ada hal-hal yang terpendam, ya, di benak dan di hati rakyat, amarah yang tinggi, sehingga begitu ada penyebabnya sedikit saja, langsung meluap. Jadi harus dilihat, kalau bicara penyebab keresahan dan kerusuhan, kan sebetulnya nggak tepat lah kalau Pak Said itu, karena dia kan hanya mencoba merefleksikan apa yang terjadi, sedangkan yang harus dicarikan penyebab utamanya apa, ya. Kalau Pak Said itu hanya seperti cermin aja kan, tapi objek sesungguhnya kan ada. Nah, jadi jangan seolah-olah kita bisa dibodohin semua gitu ya, bahwa ini loh penyebab kerusuhan tuh ini, yang meresahkan tuh ini orangnya. Padahal keresahan yang paling utama pada saat kita rekam juga kok ya. Kita kan, saya berani mengatakan begini karena saya lihat dan teman-teman waktu itu berkunjung kok, mereka berkunjung, bertemu langsung dengan masyarakat, ya. Kalau hal itu dinyatakan sebagai penyebab keresahan kerusuhan, rasanya kok terlalu mengada-ngada ya. Kalau memang berani menegakkan keadilan ya, hukum, saya minta kepada Pak Polisi ini ya, dengan Pak Kapolri gitu ya, coba ya tanyakan kepada Pak Kapolri atau Pak Kapolri, bisa nggak menjawab pertanyaan saya, siapa atau apa penyebab keresahan dan kerusuhan utamanya itu? Apakah saya tidur atau kebijakan? Ada kebijakan yang membuat rakyat resah, kan itu. Begitu juga orang yang setiap hari diganggu seliwerannya truk-truk pengangkut tanah. Apakah itu bukan keresahan? Yang dulu rakyat di sana juga hidupnya juga relatif tenang, walaupun kekurangan tapi tenang ya. Sekarang kan timbul keresahan. Ada juga yang saya mendapat saya bicara, bahkan tadi saya baru di sini saya ketemu juga seorang yang dijebloskan juga selama 3 bulan, dia bilang ya, tanpa proses yang saya rasa ini aneh prosesnya. Nah, sehingga sudahlah Pak Sulis, sekarang ini Pak Prabowo loh ya yang ini, apakah ini ada upaya pembusukan terhadap Pak Prabowo, seolah-olah Pak Prabowo ini pemerintahnya sama gitu ya, penindas rakyat juga gitu. Apakah memang ada desain politik ya yang sengaja membuat orang berpikir bahwa pemerintahan di zaman sebelum Pak Prabowo itu sama saja. Nah, ini yang harus kita cermati. Jadi para pendukung Prabowo jangan cuma diam aja lah ya. Ini seolah-olah Pak Prabowo ini mau digiring sedemikian rupa, seolah-olah figur yang tidak pro rakyat ya, tetap aja. Artinya dibalik kriminalisasi Pak Said Didu ini ada kepentingan lebih besar begitu? Ya bisa jadi ya. Nanti kemudian ada yang melapor ke kantornya siapa, Wapres gitu ya, terus Wapres surut, selesai gitu ya. Karena ini juga satu hal yang harus dicermati ya, bahwasanya kalau betul-betul teman-teman pendukung Prabowo ini ya betul-betul mau membela Prabowo ya, coba pikirkan itu, jangan-jangan ada satu usaha membusukkan Pak Prabowo ya, seolah-olah bahwa ya tadi seperti saya katakan ya, pemerintahan Pak Prabowo
sama Pak Mulyono sama aja gitu ya. Nah ini yang harus dijadikan pemikiran kita bersama lah. Kita tidak usah memojokkan siapapun ya, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa seolah-olah dibuat sedemikian rupa ya bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu tidak pro rakyat juga gitu kan. Dan saya keberatan ya sebagai orang yang mengharapkan Indonesia itu bisa menjalankan yang namanya clean government dan good governance ya. Nah yang itu harus kita semua bantu lah ya. Oke, hari ini kan Pak Saididu ini datang ke Polres Kabupaten Tangerang tidak sendiri. Ya. Dan dia diikuti oleh begitu banyak simpatisannya. Ya. Dalam hal ini masyarakat. Ya. Yang tadi meneriakan bahwa mereka meminta keadilan juga. Ya. Artinya apakah ini bentuk dari bibit lahirnya people power ke depan ini? Bisa jadi, bisa saja, semua itu bisa terjadi kok ya. Begini, yang paling penting dipertanyakan, kalian pertanyakan, apakah yang datang ini dibayar? Ya. Apakah orang kaya saya dibayar? Apa teman-temannya dibayar? Nggak ada. Nggak ada yang dibayar. Jadi mereka datang dengan hati nurani dan meyakini bahwa apa yang dilakukan saya itu benar. Kalau tidak benar, nggak ada yang mau mendukung. Ini nggak ada yang dibayar kok. Saya tuh nggak dibayar loh. Ada yang berani bilang saya dibayar. Ya, ini Pak Kapolri, tolonglah ya. Ayo kita selesaikan bersama. Kita akan bantu ke polisi kalau memberikan keadilan. Tapi keadilan versi apa nih? Kalau versinya para oligark itu bukan keadilan, itu kejahanaman kalau menurut saya ya. Sehingga apapun akan kita lawan. Artinya dalam hari ini saya yakin bersama Pak Prabowo juga, saya yakin Pak Prabowo juga tidak sebodoh itulah ya. Mau menerima hal-hal atau masukan-masukan yang nggak benar. Nah itu yang kita harapkan supaya ayolah kita bantu lah kali ini ya supaya pemerintah itu bisa berjalan bersih. Bayangkan kalau pemerintah ini disetir oleh kaum oligark, ya kecenderungan itu aromanya sudah terasa sekarang ya. Nah kita harus segera hentikan. Jadi kalau Pak Kapolri ini betul Kepala Kepolisian Republik Indonesia, rasanya apa yang saya katakan tolong direnungkan lah ya. Jadi jangan juga di satu sisi memberikan keadilan, dan di sisi lain keadilan dipermainkan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah kita saksikan hari ini. Oke. Apakah boleh negara membungkam kritik masyarakatnya melalui alat negara? Boleh nggak? Lo alat negara itu harus bukan untuk menindas rakyat atau membungkam rakyat, justru melindungi rakyat untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai warga negara ya, juga menjalankan tugas pembelaan terhadap negara, membela negara juga tugas setiap rakyat. Saya juga terpanggil karena saya merasa dipanggil untuk membela negara saya yang ingin dijajah oleh para oligark ini. Nah, ini kan kita tahu tagline dari Kapolri sekarang itu presisi. Apakah dengan munculnya persoalan-persoalan seperti ini, apakah presisi itu hanya sebatas lip service? Presisi itu kalau kekernya jelas. Oke. Ya, kalau kekernya udah second ya, kemudian udah kabur ya nggak bisa ada yang presisi. Nah kalau mau presisi bersihkan itu kekernya ya, bersihkan betul ya. Kalau memang Pak Kapolri minta adanya hasil atau tanggapan atau apa penanganan berpijak pada presisi tadi. Tapi menurut Anda apakah Kapolri ini tahu nih persoalan-persoalan seperti ini? Ya kalau nggak tahu ngapain jadi Kapolri? Resign aja. Apakah dari bawah ini dilaporkan ke atas dulu ketika? Loh, sebagai Kapolri, peristiwa seorang Saididu, kalau nggak tahu ya udahlah. Saya bilang Mas Desto, sampean mundur aja lah gitu. Kalau nggak tahu loh ya. Tapi saya yakin kan beliau juga pasti punya hati lah. Kecuali memang hati dan nuraninya sudah mati. Saya nggak yakin itu. Pasti dia juga mau mendengar lah. Oke, ini terakhir Pak. Menurut Bapak, apakah Pak Saididu ini nanti akan dibebaskan atau seperti apa? Loh, dengan melihat adanya dukungan dari itu masyarakat. Pertanyaan yang sudah tidak perlu dipertanyakan ya. Oke. Dia diminta ke sini aja, walaupun masih dalam tahap jadi saksi ya. Apa ya pantas ya?
seseorang, pertanyaannya gini lah. Jadi kita ini di negeri ini, ya, apakah tidak boleh berpihak pada kebenaran? Apa yang harus kita junjung tinggi ini adalah ketidakbenaran. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah saya berikan pertanyaan seperti itu, Pak Kapolri menerjemahkan presisi itu seperti apa? Itu yang kita ingin tahu, ya kan? Nah, mudah-mudahan, udahlah, Pak Kapolri, kita akan bantu kalau memang Anda ingin membersihkan Indonesia dari korupsi, ya, kolusi dan sejenisnya, dan berantas para mafia, kita siap bantu kok. Tapi satu, jangan sampai ada kesan dari masyarakat. Ya, tidak mungkin kalau yang menangkap juga bersahabat sama yang mau ditangkap. Yang kedua, nah ini penting ya, apa yang dikatakan Pak Prabowo nih dalam pidatonya ya. Pemanggilan terhadap Pak Said Didu hari ini, apakah ini bentuk kriminalisasi terhadap suara rakyat yang kritis terhadap pemerintah? Iya, kalau kita pakai standar tinggi demokrasi, seharusnya pengaduan seperti ini tidak dilayani. Karena tidak boleh menggunakan tangan negara, hukum pidana dalam negara yang demokratis untuk melayani kepentingan kelompok orang yang lain. Kalau seandainya misalnya Agung Sedayu merasa dirugikan, harusnya mereka lakukan gugatan secara perdata, tidak menggunakan nyilih tangan lain. Lalu tiba-tiba menggunakan undang-undang ITE, kan aneh banget. Padahal undang-undang itu kita tahu diperuntukkan untuk transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Ini kan perjuangan membela kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat dan pemerintah yang berkolaborasi, berkolusi dengan pengembang, pengusaha untuk merebut tanah rakyat secara mudah dan murah. Dan membangun kawasan-kawasan eksklusif. Ya barangkali nanti berapa puluh tahun ke depan akan ada Singapura di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini yang kita tidak inginkan, karena pesan konstitusi itu adalah kesejahteraan, kemakmuran untuk semua, ya kan? Memajukan kesejahteraan umum, bukan memajukan kesejahteraan sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, harusnya tidak digunakan lagi pasal-pasal ini untuk mengkriminalisasi. Nah mudah-mudahan Said Didu tidak menjadi orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka di era pemerintahan Presiden Prabowo. Karena kalau ditetapkan sebagai tersangka, maka tidak ada bedanya pemerintahan Presiden Prabowo dan Presiden Mulyono dalam hal bagaimana menyikapi aktivis-aktivis yang kritis. Penggunaan secara masif Undang-Undang ITE dan sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 1946 menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap untuk berdemokrasi dan menjunjung konstitusi. Jadi orang seperti Said Didu sebenarnya harusnya diapresiasi, bukan dikriminalisasi, karena berani menentang grup-grup besar konglomerat yang sangat mungkin berkolusi dengan penguasa untuk mendapatkan fasilitas kekuasaan dalam hal pengembangan bisnisnya. Nah, Prabowo sebagai orang nomor satu tidak boleh membiarkan itu sesuai dengan apa yang kita dengar dari pidato-pidatonya. Tidak boleh ada yang namanya pembangunan kawasan yang eksklusif, tidak boleh ada korupsi dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini ujian bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Jangan bilang ini penegakan hukum ansih. Ini ada bau-bau kolusinya. Yang mengadu pun perlu kita cek siapa orangnya. Kok tiba-tiba ketua Abdesi bisa mengadukan dan kemudian pengaduannya diterima? Apa legal standingnya dia untuk mengadu? Apakah dia mewakili kepentingan masyarakat? Apakah dia mewakili kepentingan konglomerat? Ini yang menjadi persoalan. Jangan lupa dia kepala desa. Kepala desa harus membela kepentingan masyarakat desanya, bukan membela kepentingan pengembang konglomerat. Dan jangan sampai terjadi kemudian dia mendapatkan keuntungan dari digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi Said Didu. Bang, mau mempertegaskan kembali soal apakah pemerintah atau negara di sini dia tunduk kepada oligarki atau seperti apa, Bang? Iya, kita sudah melihat banyak contoh. Negara dan pemerintah itu berkolusi dengan oligarki. Kita tidak tahu siapa yang menunggangi siapa, tetapi mereka punya kepentingan dua-duanya. Ingat, penguasa ya.
penguasa itu orang yang berkuasa. Tetapi apakah kekuasaan itu digunakan untuk kemaslahatan umum atau untuk kepentingan pribadi dan kelompok? Itulah yang menjadi ujian bagi seorang penguasa. Selama dia berkolusi dengan oligarki, maka kuat kemungkinan dia menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Karena itu, kita harus kembalikan hito penguasa ini kepada kepentingan masyarakat umum. Jadi masyarakat umumlah yang dipentingkan, bukan perumahan-perumahan, gedung-gedung eksklusif. Kan nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya membangun gedung-gedung eksklusif, tempat-tempat eksklusif, kalau rakyat kemudian menjadi miskin. Hanya segelintir orang yang kemudian bisa menikmatinya. Oh, ada penambahan pekerjaan. Ya, lebih baik kita menambah dunia kerja dengan secara tidak eksklusif. Bagaimana mendistribusikan kekayaan dan ekonomi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ketimbang mengandalkan para konglomerat untuk membentuk unit usaha yang merekrut tenaga kerja. Karena jauh lebih baik kalau pelaku usaha itu sebanyak mungkin rakyat Indonesia, jauh akan lebih kuat dibandingkan hanya segelintir orang. Apalagi? Cukup ya? Satu lagi. Oke. Nah, hari ini kan Pak Said Didu itu diantar oleh begitu banyak masyarakat. Iya. Ada banyak simpatisan. Nah, apakah ini salah satu bentuk lahirnya atau tumbuhnya people power ke depan ketika suara rakyat itu selalu dibungkam? Saya tidak bisa mengatakan ini people power ya, tetapi bentuk simpati masyarakat tokoh terhadap perjuangan Said Didu. Karena sesungguhnya kita merindukan tokoh-tokoh yang berani bersuara lantang, lurus, apa adanya. Nah, Said Didu dalam konteks PIK 2 ini dan proyek-proyek strategis nasional lainnya, dia tanpa teding aling-aling, straight to the point, menantang, melawan mereka yang kemudian berusaha menggunakan fasilitas kekuasaan untuk menindas rakyat. Dalam medan lain kita juga membutuhkan orang-orang seperti itu. Hanya barangkali belum ada aktivis seberani Said Didu. Kita tunggu Said Didu lainnya agar negara ini menjadi negara yang benar. Oke ya? Siap. Oke.